طيب أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا ونفتتح تعلمنا في هذه الفرصة وفي هذه المناسبة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام Bismillahirrahmanirrahim. عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang ini saya hapus dulu dan kita akan berlanjut kepada wazan yang berikutnya. Wazan yang kelima. Baik, saya akan coba kembali tuliskan yang terhapus. Ya, Sutsna. Tapi itu yang aura juara satu bukan juara sertifikat. Nah, baik. Sekarang saya akan lanjutkan dengan bahasan, pemahaman, dan penguasaan juga latihan untuk tasrif lugawi fil rumpun 2 wazan yang kelima. Saya akan tuliskan dengan kata yang berbeda, yakni kata addo. Addo. Sana addo. Wazan 4 sana, wazan 5 addo. Pimadinya sama. Nah, namun meskipun pimadinya sama, akan tetapi fi'il mudhari'nya berbeda. Kalau sana ya sunnu, fa'ilnya menjadi dhammah. Nah, kalau addo, fi'il mudhari'nya menjadi fathah. Ya addu. Addo ya addu, bukan addo ya uddu. Inilah yang berbeda dari wazan 4 dan 5. Pimadinya sama, sana addo tidak ada yang berbeda. Tetapi pada saat mudhari' berbeda. Wazan 4, fa'ilnya menjadi dhammah. Wazan 5, fa'ilnya menjadi fathah. Addo ya addu. Fathah. Nah, karena fa'il pada fi'il mudhari ini berharakat fathah, maka amarnya mengikuti mudhari sehingga menjadi addo. Nah, addo fil amar addo. Fil madi sama addo juga. Sehingga untuk wazan kelima ini fil madi dan fil amar sama 100%, sama 100%. Addo addo. Nah, nanti kalau kita membaca harus pahami konteksnya. Apakah addo di situ adalah fil madi ataukah fil amar? Karena madi dan amar maknanya berbeda. Madi bermakna sudah lampau pekerjaannya. Kalau addo perintah amar berarti menyuruh atau memerintah. Addo sudah kita temukan fil amarnya. Bagaimana dengan fil nahi? Kita tinggal tambahkan la ta, kemudian tambahkan addo. La ta addo. Addo ya addu, addo la ta addo. Contoh kata yang lain, wadda ya waddu, wadda la ta wadda, malla ya mallu, malla la ta malla, massa ya massu, massa la ta massa. Nah, ini adalah tasrif secara istilahi. Sekarang kita lanjutkan dengan tasrif secara lugawi untuk fi'il mudhari'nya. Ya addu, kita mulai dari dhamir ana, kita ubah huruf mudhari'nya menjadi a. Pada prinsipnya fi'il mudhari' itu perhatikan huruf mudhari'ah. Ini yang sering tertukar. Ketika kita baru belajar itu sering tertukar huruf mudhari'ahnya.
Dan ini pelajaran pertama yang harus kita kuasai dalam tasrif lugawi fil mudhari. Huruf mudhari'ahnya. Makanya kita buat formula ataya nataya nataya. Atata natata nataya itu tujuannya adalah agar kita hafal huruf mudhari'ah untuk setiap domir yang 18 itu. Ana abdu, anta ta'abdu. Ya'uddu. Huwa ya'abdu. Ya'uddu. Yauma ya'addu dhalimu. Ada di Al-Quran ya, kata ya'addu. Ini yang mudzakkar. Manasnya ana a'addu. Anti ta'abdina. Inna. Anti ingat, ada ina ujungnya. Dina. Sedangkan huruf mudhari'ahnya selalu diawali oleh ta. Karena domir mukhatab, anti adalah domir mukhatab. Hiya, ingat, hiya itu sama dengan anta. Anta ta'addu, hiya juga ta'addu. A'addu, ta'addu, ya'addu, a'addu, ta'addina, ta'addu. Sudah selesai. Ini domir mufrad untuk mudzakkar dan muannas. Kita lanjutkan dengan domir musanna untuk mudzakkar dan muannas. Nahnu, huruf mudhari'ahnya adalah nun, maka menjadi na'addu. Antuma, huruf mudhari'ahnya adalah ta dan ujungnya tambahkan ani sehingga menjadi ta'addoni. Huma sama dengan antuma, hanya huruf mudhari'ahnya menggunakan ya. Ya'addoni. Lalu yang muannasnya sama saja, na'addu, antuma ta'addoni. Nah, huma mu'annas berulang-ulang kali saya sampaikan. Huma mu'annas itu sama dengan antuma mu'annas dan antuma mudzakkar. Antuma mudzakkar mu'annas ta'addoni, maka huma untuk mu'annas juga sama. Ta'addoni. Begitu. Ini domir musanna. Nah, terakhir domir jama' untuk mudzakkar dahulu. Nahnu na'addu. Antum ta'adduna. Hum ya'adduna. Hum ya'adduna. Nahnu na'addu. Muannasnya na'addu. Nah. Antunna. Nah, ingat. Untuk domir antunna, huruf syiddahnya, huruf ain dan lam fi'ilnya semula menggunakan syiddah. Untuk domir antunna dan hunna, syiddahnya dipecah menjadi 2 huruf. Makanya kita tuliskan dulu huruf-hurufnya. Tuh. Ta'addu dan ta'adna. Ta. Fathahnya semula fathah menjadi sukun. Nah, fathahnya pindah ke huruf dot yang pertama, huruf ain fi'il. Ta, dot, lam fi'ilnya sukun, kemudian tambahkan na untuk ciri domir antunna. Ta, dodna. Nah, kalau antunna sudah kita temukan, maka hunna samakan saja dengan berbeda pada huruf mudhari'ah. Maka menjadi ya'dodna. Tuh. Sudah, begitu saja. Nah, saya beri tanda lagi. Adu sama ana dan ana. Anta dan hiya sama. Tuh. Lalu nahnu sama. Tuh. Kemudian ta'doni sama. Kemudian ta'aduna, ya'duna ini mirip. Ta'dodna, ya'dodna ini mirip. Tuh. Sedangkan anti ini eksklusif. Ta'adina, huwa juga eksklusif. Ya'du tidak ada teman. Begitupun huma, ya'doni, yang huma mudzakkar ya. Tidak ada teman. Begitu saja, sama dengan wazan yang keempat. Hanya harokatnya ada perbedaan. Kalau wazan 4 itu sanna yasunnu su domah, sedangkan abdo ya'adu a fathah. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tuliskan beberapa fiil untuk kita berlatih. Ustaz, ada Ustaz. Saya nak tanya, nak memastikan baris
Tadi baris dhammah, yang ni baris fathah. Macam mana kita nak pastikan, Ustaz? Macam tadi sana yasunnu. Bila ghadda, ghadda, ya ghaddu. Macam mana kita tak nak buat salah, Ustaz? Nah, baik. Dalam buku kita ini, dalam buku yang sudah saya susun ini saya bagi fi'il sulasi itu 12 wazan. Yang terhimpun dalam 4 rumpun. Nah, wazan 4, 5, 6 ini sudah saya kelompokkan fi'il-fi'ilnya. Sehingga apabila Bapak Ibu lihat muka surat 30, muka surat 31 ya, itu ada banyak fi'il. Wazan 4 itu madda, basa, badda, baro, bazza, basa saja sampai selesai dalam kotak ini. Itu semuanya berarti wazan 4. Nanti ain fi'il mudhari'nya dhammah. Jadda yajudu, jarro yajurru, jalla yajullu, hasa yahutu, hajja yahuju, dan seterusnya. Ini wazan 4. Baik. Sedangkan wazan 5 ini fathah semua mudhari'nya. Addo ya addu, tabba ya tabu, tala ya talu, dan seterusnya dan seterusnya. Wazan 5 tidak banyak, sedikit. Makanya untuk mengetahuinya kita harus ingat fi'il-fi'il itu masuk dalam wazan keberapa. Kalau wazan 4 berarti sana yasunnu. Wazan 5 addo ya addu. Nah, bagaimana kalau kita untuk menghafalnya? Menghafalnya tidak perlu terburu-buru, asal kita sering baca saja, berulang-ulang, sambil perhatikan fi'il itu ada pada wazan berapa. Kalau sudah berulang-ulang, insya Allah 1, 2, 3, 4 fi'il mulai kita hafal. Pelan-pelan. Saya juga tidak selalu semuanya hafal ketika belajar. Boleh jadi saya lupa, ini masuk wazan 4 atau wazan 5. Tapi karena sering diucapkan bersama Bapak Ibu yang belajar, saya sebutkan, saya bacakan kembali bersama-sama, jadi pelan-pelan jadi ingat, jadi ingat, jadi ingat. Begitu Ibu Sahdia. Maknanya kena menghafal juga ya, Ustaz? Ya Ibu, betul. Jadi sudah kita kumpulkan. Dulu ada pada kamus. Nah di kamus itu berserakan. Berserakan itu tersebar ya. Nah oleh kita sekarang dikumpulkan dalam buku sorop ini. Begitu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.